Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan desain atau prototip dan kemasan barang atau jasa. Konsep desain atau prototip dan kemasan produk, barang atau jasa komputer. Satu, pengertian prototip produk dan kemasan produk. Pengertian prototip produk. Prototip produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk. Prototip adalah metode dalam pengembangan produk dengan cara membuat rancangan, sampel, atau model dengan tujuan pengujian konsep dari produk. Pengertian kemasan produk. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. 2. Fungsi kemasan produk. Fungsi kemasan produk. Menurut Shimamura, fungsi kemasan produk terbagi menjadi dua, yaitu fungsi protektif dan fungsi promosional. Menurut Kotler, fungsi kemasan produk terbagi menjadi 4 bagian, yaitu A. Self-service, yaitu kemasan semakin berfungsi lebih banyak lagi dalam proses penjualan, di mana kemasan harus menarik, menyebutkan ciri-ciri produk, meyakinkan konsumen, dan memberikan kesan menyeluruh yang mendukung produk. Consumer affluence, yaitu konsumen bersedia membayar lebih mahal bagi kemudahan, penampilan, ketergantungan, dan prestis dari kemasan yang lebih baik. C. Company and brand image, yaitu perusahaan mengenal baik kekuatan yang dikandung dari kemasan yang dirancang dengan cermat dalam mempercepat konsumen mengenali perusahaan atau merek produk. E. Innovational opportunity, yaitu cara kemasan yang inovatif akan bermanfaat bagi konsumen dan juga memberi keuntungan bagi produsen. Tujuan kemasan produk. Menurut Lau dan Kimber, kemasan dan pelabelan kemasan mempunyai beberapa tujuan, yaitu A. Physical production, yaitu melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. B. Barrier protection, yaitu melindungi dari hambatan oksigen uap air, debu, dan sebagainya. C. Containment or agglomeration, yaitu benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi, transportasi, dan penanggaan. D. Information transmission, yaitu informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. E. Reducing theft, yaitu kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik, atau menunjukkan tanda-tanda pembukaan sangat membantu dalam pencegahan pencurian. F. Kemasan dan label. Kemasan dan label dapat digunakan untuk pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk.
kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan dan digunakan kembali. Selanjutnya, 4. Jenis-jenis kemasan. Berdasarkan struktur isi, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Kemasan primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan, contohnya kaleng susu, botol minuman, dan sebagainya. B. Kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu. C. Kemasan tersier dan kuarter, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan, pengiriman, atau identifikasi. Berdasarkan frekuensi pemakaiannya, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Kemasan sekali pakai atau disposable, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah 1 kali pakai, contohnya bungkus plastik, bungkus permen, bungkus daun, karton dus, dan makanan kaleng. B. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi-treat, yaitu kemasan jenis ini umumnya tidak dibuang oleh konsumen, tetapi dikembalikan lagi pada agen penjual untuk kemudian dimanfaatkan oleh pabrik, contohnya botol minuman dan botol kecap. C. Kemasan yang tidak dapat dibuang atau semi-disposable, yaitu kemasan ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen setelah dipakai, contohnya kaleng biskuit, kaleng susu, dan berbagai jenis botol. Berdasarkan tingkat kesiapan pakai, kemasan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu A. Kemasan siap pakai, yaitu bahan kemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar pabrik, contohnya botol, wadah kaleng, dan sebagainya. B. Kemasan siap dirakit, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian, misalnya kaleng dalam bentuk lempengan dan silinder fleksibel, wadah yang terbuat dari kertas, foil, atau plastik. B. Memperkirakan konsep, desain, atau prototip, dan kemasan produk, barang, atau jasa komputer. Pengertian sketsa. Pengertian sketsa menurut Linda Murray dan Peter. Sketsa adalah rancangan kasar dari suatu komposisi atau sebagian komposisi dibuat demi kepuasan pribadi. Menurut H.W. Flower, pengertian sketsa adalah begitu saja tanpa persiapan yang merupakan gambaran atau lukisan, pendahuluan yang kasar, ringan, dan semata-mata garis besar. 2. Jenis-jenis sketsa antara lain gambar garis besar, sketsa cepat, dan studi citra. A. Gambar garis besar. Gambar garis besar yaitu sketsa yang membuat garis-garis bentuk sederhana tanpa rincian dan tidak selesai. B. Sketsa cepat, yaitu sketsa yang menggunakan beberapa garis untuk menampilkan citra suatu sketsa yang sudah selesai. C. Studi citra. Sketsa citra yaitu sketsa yang berupa coretan dengan cepat dan kurang terperinci yang hanya menunjukkan bentuk. Oke,
sketsa. Komposisi memiliki peranan penting dalam terciptanya sebuah sketsa yang bagus. Komposisi atau susunan unsur-unsur dalam seni rupa harus berada pada perbandingan yang tepat agar dihasilkan karya yang pas. Adapun unsur-unsur dalam sketsa antara lain garis, warna, bidang dan bentuk, dan efek pencahayaan. Aturan dalam membuat sketsa. Aturan dalam membuat sketsa adalah A. Membuat kerangka gambar yang terdiri dari garis-garis vertikal, horizontal, maupun lengkung secara tipis. B. Menggambar garis sekundernya, misalnya melukis kerangka kubus atau kotak dalam keadaan tipis. C. Menebalkan garis sketsa yang sudah benar. Fungsi atau manfaat sketsa. Senada dengan definisinya, sketsa memiliki beberapa fungsi, yaitu A. Untuk lebih memfokuskan gambaran atau gagasan tema. B. Meminimalisir kesalahan. C. Mempertajam pengamatan. D. Meningkatkan kemampuan koordinasi hasil pengamatan dan keterampilan tangan. C. Menyajikan desain atau prototip dan kemasan produk, barang, atau jasa komputer. Pengertian desain produk serta kemasan produk dan jasa. Desain produk. Produk bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen atau perusahaan kepada konsumen. Selanjutnya, pemilihan produk. Pemilihan produk adalah proses pemilihan produk atau jasa untuk disajikan kepada pelanggan atau klien. 2. Kehidupan suatu produk. A. Pengenalan introduction. Tahap pengenalan introduction sebagai berikut. 1. Penjualan masih rendah. 2. Volume pasar berkembang lambat. 3. Persaingan masih relatif kecil. 4. Tingkat kegagalan relatif tinggi. 5. Masih melakukan modifikasi produk. 6. Biaya produk dengan pemasaran sangat tinggi. 7. Distribusi yang masih terbatas. B. Pertumbuhan atau growth. Tahap pertumbuhan sebagai berikut. 1. Penjualan dan laba meningkat dengan cepat. 2. Promosi mulai dikurangi karena produk sudah dikenal masyarakat. 3. Persaingan menjadi ketat karena mulai memasuki pasar. C. Kedewasaan maturity. Tahap kedewasaan maturity antara lain: 1. Ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan perusahaan. Contohnya penjualan handphone. 2. Penjualan sangat sensitif terhadap perubahan perekonomian. 3. Strategi pemasaran kreatif digunakan untuk memperpanjang daur hidup produk tersebut. Inovatif maturity. Desain ramah lingkungan. A. Menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang. B. Menggunakan komponen yang tidak membahayakan. C. Menggunakan komponen yang lebih ringan. D. Menggunakan bahan baku lebih sedikit. Pengembangan produk. Tahapan dalam pengembangan produk antara lain: A. Ide. B. Persyaratan yang harus dipenuhi di pasar. C. Spesifikasi fungsional. D. Spesifikasi produk. E. Ulasan desain.
F. Pengujian pasar. D. Pengenalan produk. H. Evaluasi. Selanjutnya, penerapan pohon keputusan pada desain produk. Pohon keputusan digunakan untuk membuat keputusan produk baru, juga permasalahan manajemen lainnya. Menganalisis masalah dengan menggunakan pohon keputusan ada 5 langkah, yaitu A. Mendefinisikan masalah. B. Menggambarkan pohon keputusan. C. Menentukan peluang. D. Memperkirakan imbalan bagi setiap alternatif. E. Menyelesaikan masalah dengan menghitung expected monetary value atau EMV. Oke, selanjutnya desain jasa. Banyak pembahasan yang memusatkan perhatian yang disebut dengan produk nyata, yaitu barang. Di sisi lain, terdapat produk yang tidak begitu nyata, yaitu jasa. Contoh industri jasa adalah perbankan, asuransi, transformasi, dan komunikasi. Next, merencanakan prototip. A. Menetapkan tujuan prototip. B. Menetapkan tingkat perkiraan konsep. C. Menggariskan rencana percobaan. D. Membuat jadwal untuk perolehan, pembuatan, dan pengujian. Oke, thanks atas perhatiannya. Happy reading and hopefully useful. Bye-bye.